Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najia TV dan pendengar setia radio Pasaman FM dimanapun antum berada, azinlahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang masih mencurahkan kepada kita limpahan berkah, rahmat, taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dapat berhadir di majelis ilmu yang mulia yang dirutinkan di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat tercurahkan sentiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya terus dalam mengamalkan tuntunan beliau. Semoga kita semua yang berhadir diwafatkan di atas menjadi pengikut setia Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati jazakum jami'an. Kita melanjutkan kajian yang rutin sebenarnya kita laksanakan pada malam ini, dan sudah beberapa kali pertemuan kita tertunda. Kita masih membahas kitab tentang adabul islamiyah, adab-adab yang berkaitan dengan kewajiban kita selaku seorang Islam, selalu Muslim. Kita mulai dari bab toharah dan sekarang kita sudah masuk ke dalam bab wudhu. Masih seputar adab-adab wudhu, ikhwas sekalian. Pada malam ini kita akan melanjutkan di poin yang ke-8, adab yang ke-8 dalam hal berwudhu. Karena berwudhu itu adalah syartun atau min syuruti sihhah shalah, itu salah satu syarat sahnya solat yang kita lakukan. Maka adab-adab yang berkaitan dengan wudhu harus kita perhatikan seperti yang telah kita jelaskan adab-adab yang sebelumnya. Adab yang ke-8 ini adalah al-mubalaghah fil istinsyaq, yaitu dalam hal kita memasukkan air ke hidung. Itu mubalaghah, sampai airnya ke dalam hidung kita. Jadi di sini bukan hanya dipercikkan di atas hidung. Ya, ada sebagian kita hanya mengambil air kemudian menempel di atas hidung. Tapi adalah bagaimana kaifiyah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya telah dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya ini. Kita akan bahas bagaimana kaifiyah yang sebenarnya dalam hal kita mubalaghah, ya, menyampaikan air itu ke dalam hidung, ya. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah, kita kutip hadis dari Imam At-Tirmizi, Sunan Imam Tirmizi, dan ini hadisnya mengatakan hasan sahih, dari Al-Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Ya, ini pertanyaan dari sahabat Nabi Laqit bin Sabrah ini kepada Rasulullah SAW. Akhbirni anil wudu, beritahu aku, kabarkan kepadaku tentang bagaimana cara berwudu. Qala, maka Rasulullah menjawab, asbaghil wudu, sempurnakan wudu itu. Ya, asbaghil wudu, sempurnakan, seperti yang kita bahas pada pertemuannya, bagaimana menyempurnakan wudu. Anggota-anggota wudu kita itu harus basah atau kena dengan air. Seperti pertemuan sebelumnya itu kita menjaga apa itu? Al-Ka'bain, itu menjaga tumit, ya, tumit kita agar kena air wudu, ya. Dan jangan kita sepelekan. Kalau kita sepelekan juga ini pengancaman juga, wa wailul lil aqab, ya, juga akan diberikan ancaman oleh Rasulullah, itu celaka atau neraka wail. Dan kata Rasulullah sebagai wudu, wa khallil bainal asabi', itu menyela-nyela jari, ya, menyela-nyela jari.
Wabalik fil istinshaq illa an takuna shaiman, dan menyampaikan air ke dalam hidung kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Nah, di sini ikhwan sekalian. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabalik fil istinshaq artinya ai bi isalil ma' ila batinil anf, yaitu menyampaikan air itu ke dalam batin, ke dalam rongga hidung kita, ya. Sampai ke dalam rongga hidung. Itu yang dimaksud dengan balagh, menyampaikan air. Jadi tidak hanya di luar saja syarat, ya, atau di atas hidung kita, tapi adalah memasukkan air itu sampai ke dalam hidung. Nah, perkataan Rasulullah illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam hal berpuasa. Nah, di sini dalam hal kondisi kita berpuasa, fala tubalik li alla yasila ila batinihi wa li alla yanzil ila halqi. Jadi kalau kita dalam keadaan berpuasa supaya air itu jangan sampai nanti ke rongkongan kita, dan itu nanti akan merusak, ya, merusak ibadah puasa. Jadi ini kecuali dalam hal kita sedang shaim. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, dari hadis Laqit bin Subrah ini ada 3 faedah atau 3 kaidah atau 3 manfaat dari hadis ini yang kita dapat petik. Apa yang pertama adalah ahamiyatul as-su'al litafaqquh fid din. Apa itu? Pentingnya kita bertanya untuk kita paham dalam agama. Nah, ini dari mana kita tutip tadi? Yaitu hirsnya, kesungguhan para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi bagaimana cara berwuduk. Nah, di sini mafhum dapat kita ambil istifadahnya. Penting kepada kita terus, ya, untuk tafaqquh, untuk supaya paham dalam agama ini terus bertanya. Ya, jadi as-su'al, kata kaidah ahlul ilm, as-su'alu miftahul ilm. Ya, soal itu, bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Jadi semakin banyak kita bertanya, semakin tersingkap hal-hal yang tidak kita ketahui. Tapi bertanya ini macam-macam pula caranya, Pak, ya. Ada yang bertanya itu betul-betul bertanya. Ada beberapa klasifikasi. Ada bertanya itu yang kedua itu untuk supaya tahu temannya tahu. Nah, itu bagus, ya. Dia tahu sebenarnya tapi supaya jamaahnya tahu. Dan yang ketiga dia bertanya tapi menyindir, jamaahnya supaya pertanyaan itu kena pula jamaah yang lain. Nah, ini tergantung kepada al-hasbin niyah, ya, tergantung kepada niat. Jadi hendaklah kita bertanya itu hal yang bermanfaat, kasratus soal. Jadi kalau bertanya yang tidak berfaedah, jangan kita hal yang tidak penting, ya, sudah kita ikut memperbanyak bertanya. Jadi kasratus soal ini juga dilarang dalam agama. Salah satu sifatnya Yahud adalah kasratus soal, yaitu mereka paling banyak bertanya. Apa contohnya, ikhwan sekalian? Dalam hal kisah, ya, di dalam surah Baqarah tentang pertanyaan mereka dengan perintah Allah menyembelih sapi betina sampai spesifiknya, akhirnya memberatkan mereka. Nah, untuk itu dalam hal soal kita dianjurkan untuk bertanya untuk agar paham yang tidak kita ketahui. Maka di sini Allah katakan lagi dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kita bertanya kepada ahlul ilmi, ya, apabila kita tidak mengetahui tentang perkara agama ini. Ini kita hadir, ya, di majelis-majelis masyayikh, ya, kita lihat kesungguhan para tulibul ilm, mereka yang sudah belajar ilmu, sudah masyayikh sekalipun, kalau ada pengajian, itulah apa nih, ikhwan sekalian, salah satu bentuk keistimewaan kita, tuwaili bil ilm, kita tidak merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita punyai, karena banyak lagi. Semakin kita membaca, semakin banyak kita ketahui, semakin terasa ilmu kita sedikit. Inilah kita pandang. Nah, maka untuk itu tafaqquh fid din, ya, harus dengan banyak bertanya. Di sini faedah yang pertama,
pentingnya kita bertanya untuk supaya paham dalam agama. Kemudian wa fihi wujubul istinsyaq wal madmadah bil amri wa li'annahuma min hadil wajh. Ya. Dan juga wajibnya kita untuk memasukkan air ke hidung, karena inilah, dan kumur-kumur ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ikhwan sekalian Allah, itu yang pertama. Yang kedua, faedah dari hadis itu adalah wa fihi istihbab isbaghil wudu, wa fihi istihbab takhlil asabi'. Nah, ini faedah yang kedua adalah disukai, disunnahkan kepada kita untuk menyempurnakan wudu. Artinya membasuh atau menyuci seluruh anggota-anggota wudu yang ada, yang harus kita sirami dengan air wudu. Nih. Kemudian juga disukai untuk menyela-nyela jari waktu kita berwudu. Sebelum kita berwudu, kita basuh tangan kita dan menyela-nyela jari agar ya masuk air ke seluruh anggota wudu kita. Ini. Yang ketiga adalah wa fihi karahatul mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq fil shaim. Nah, faedah yang ketiga adalah dibenci atau tidak disukai, ya, atau tidak disukai waktu kita puasa untuk menyampaikan air ke dalam hidung atau kita berkumur-kumur, karena ini kita dalam keadaan berpuasa. Nah, ikhwan sekalian, itu dia adab yang ke-8, al-mubalaghah fil istinsyaq. Nah, kemudian yang adab yang ke-9, al-adabut tasi', takhlil lihyah al-kathifah. Apa itu tahlil? Itu menyela-nyela atau menyela atau membasuh, ya. Al-lihyah itu jenggot, al-kathifah yang lebat. Nah, ini sunnahnya kita alhamdulillah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang tidak memiliki jenggot? Tentu ini hilang keutamaan mereka. Satu adab, ya, dalam berwudu. Nah, ini bagaimana adab, ya, kita mengusap atau menyela-nyela lihyah, ya, jenggot kita yang lebat ini. Kita lihat hadis datang dari Abu Daud dengan sanad yang tidak ada mengapa, yaitu dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dia idza tawaddaa, apabila dia mau berwudu, akhadha kafa min ma', dia ambil dua tangannya ini, ya, dari air, fa'adakhalahu, maka dia masukkan kita di atas hanakahu. Ini di bawah bibir ini, ya, ini hanak. Fa khallala bihi lihyah, maka dia sela-sela atau dia sela jenggotnya, ya. Fa khallala bihi lihyatahu, dia sela-sela jenggotnya itu. Wa qala, nah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakadza amarani rabbi azza wa jalla, seperti inilah Rabbku mengajarkan kepadaku. Berarti menyela-nyela jenggot waktu kita berwudu itulah perintah Allah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarani rabbi, ya, subhanallah ikhwas sekalian. Inilah sunnah Nabi kita yang kita ikuti, yang kita, ya, dengan ketundukan, tidak memakai akal logika, kita mengikuti sunnah dengan memakai jenggot. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu keutamaan yang mereka tinggalkan, ya, yang tidak mereka lakukan. Nah, dan juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi hadis yang lain, wa qala hasan sahih, hadis hasan sahih dari Utsman bin Affan. Dari hadis ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah, jadi Utsman bin Affan mengatakan, menceritakan keadaan
dia melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu? Karena yukhallilu lihyatahu, adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyela jenggotnya. Akhadha kafa min ma, dia ambil tapak tangannya itu dengan air. Inda ghuslil wajh, yaitu ketika dia membasuh muka. Jadi waktu dia membasuh muka itu, ya, langsung dia apa namanya? Menyela-nyela jenggot. Langsung dengan sekalian dengan waktu kita membasuh muka, langsung di sela-sela jenggot kita. Nah, begitu. Ini dilihat, disaksikan langsung oleh Utsman bin Affan. Fa'adkhalahu, maka dia masukkan tangan kanannya, ke dalam jenggotnya, ya. Tahta hadakau, di bawah, ini di bawah bibirnya ini hanak, yaitu al-hanak a'la batinul fam, yaitu di bawah mulut, ya. Wasfala min taril muqaddam lihyain, jadi di depan dua jenggot ini, dua dagu ini. Nah, wa tahtal hanak makna tahta azaqan, jadi di bawah hanak itu adalah di bawah dagu. Jadi jenggot kita itu adalah tempatnya di bawah dagu. Nah, fa khalla bihi lihyatahu, maka dia sela-sela dengannya itu jenggotnya. Artinya apa? Adkhala kafa min ma tahta lihyatahu min jihatin halaka. Maka dia masukkan tangannya, ya, dengan air tadi, tangannya sudah dibasah dengan air, di bawah jenggotnya, dengan di bawah dagunya, maka dia menyela-nyela dengannya agar air sampai ke seluruh jenggotnya. Nah, ini sunnah ikhwas sekalian, ya, waktu kita sedang berwudu, adab yang harus kita lakukan, jangan kita sia-siakan, ya. Wa kana 'inda ghusl wajh, adalah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sedang membasuh muka. Itulah li'annahu min tamamin, ya, itulah diantara min tamamihi, kesempurnaannya. Tidak selain itu, ya, tidak selain apa saja, bukan waktu yang lain. Itu yang menjadi waham sebahagian manusia, mereka menyendirikan, menyeling-nyeling jenggot itu. Tapi Rasulullah melakukannya setelah dia membasuh muka, langsung nyela-nyela jenggotnya. Itu ikhwas sekalian. Dan berkata Imam At-Tirmizi, qala At-Tirmizi rahimahullahu taala, qala Imam Tirmizi mengatakan, bihadza akthar ahlul ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ba'dihi ra'au tahlil lihyah. Nah, ini kata Imam Tirmizi, seperti inilah, ya, kebanyakan ahlul ilmi di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah mereka memandang bahwasanya sunnahnya kita menyela-nyela jenggot ketika sedang berwudu. Nah, ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya di sini bagaimana ikhwan sekalian? Berarti semua sahabat adalah memakai jenggot, ya. Tapi jenggot mereka itu ada bervariasi, ya, tergantung ada yang jenggotnya ada 7 lembar, ya enggak? Ada mungkin yang jenggotnya sedikit, ya. Itu tergantung hormon, ya, berbeda. Kita lihat ustaz-ustaz kita, ya, ustaz-ustaz kibar seperti teman kita, sahabat kita, ya, ada yang lembat jenggotnya, ada yang sedikit, ya, itu dipelihara. Jadi bukan dia apa namanya? Kalau karena sedikit dicari pula firdaus, ada firdaus namanya, bukan obat untuk merangsang jenggot, ya. Bukan itu. Tapi berapa yang tumbuh itu yang di i'ful lihya itu adalah memelihara, menjaga jenggot itu tumbuh, jangan dipotong, jangan dicukur. Ada pula Pak ikhwas sekalian dah, kalau ambo Ustaz Bajanggi kok seperti ya namanya bantu sapu lidi gitu ya. Ini istihza saya ini. Tujuh helai tumbuh Ustaz. Ya, berapa yang tumbuh itu kita pelihara, karena dapat walaupun 7 lembar yang tumbuh itu kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa keutamaan yang besar. Semua para anbiya, para nabi,
Tidak. Bahkan ilah mereka pun digambarkan pakai jenggot, ya enggak? Tuhan mereka apa itu? Pakai jenggot juga, ya kan? Ini bantahan akal kepada mereka yang menentang sunnah ini. Karena inilah keutamaan yang besar. Kita lihat ya di dalam kitab keutamaan jenggot itu banyak sekali, ya. Lambang kejantanan. Nah, ini banyak, ini kalau kajian dokter itu hormonnya, ya. Ini panjang ceritanya bagaimana lihat ya. Maka kita menghidupkan sunnah ini ya seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan dicontohkan oleh para sahabat semuanya. Jadi jangan kita merasa dimanapun kita berada, ya, jangan merasa apa nama itu, tidak percaya diri. Bahkan orang Yahudi lebih percaya diri kepada kita, ya enggak? Orang Yahudi panjang-panjang jenggotnya, lebih panjang dari kita, ya. Saking mereka mengetahui rahib mereka itu panjang jenggot. Tapi ada yang mereka bikin seperti apa namanya, dilopih lah janggut itu lah, dibikin apa itu, di kepang, ya. Ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dan Islam tidak boleh seperti itu, kita pelihara. Nah, di sini Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya kebanyakan ahlul ilmi dari sahabat Nabi SAW dan setelah mereka atba'ut tabi'in itu mereka semuanya menyela-nyela jenggot mereka waktu berwudu. Nah, ikhwati ahibba izilkum, kita lihat. Wabihi yakul, Imam Syafi'i juga mengatakan, waqala Imam Ahmad, ya, bahwasanya dia juga, ya, menyela-nyela jenggotnya, maka katakan itu adalah boleh, kata Imam Ahmad, ya, kata Imam Syafi'i. Dan itu telah disebutkan oleh sebagian, ya, kebanyakan dari para sahabat dan tabi'in, ya. Jadi Imam Syafi'i menukil perkataan Imam Ahmad bahwa menyela-nyela jenggot itu waktu untuk hukumnya jaiz, ya, dibolehkan. Dan dia menukil kebanyakan para sahabat Nabi dan para tabi'in melakukan hal demikian. Ini kita lihat perkataan para ulama. Dan juga disebutkan dari Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar sahabat Nabi SAW, annahu kana yukhallilu lihatahu. Jika Ibnu Umar dia menyela-nyela jenggotnya. Dan juga Sa'id bin Jubair tawaddu'a wa khallala lihatahu. Dia berwuduk kemudian dia juga sela-sela jenggotnya. Juga Abu Kilabah, ya, Mujahid, ya, Ibnu Sirin dan Ibnu Abi Syaibah rahimahumullahu ta'ala semuanya mengatakan, ya, menyela-nyela jenggot mereka ketika mereka berwudu. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah, kita lihat kaifiyah tahlil lihyah. Bagaimana cara menyela-nyela jenggot itu? Ya. Yaqulu Ya'qub, ya, Ya'qub mengatakan, ulama besar ini, sa'altu Ahmad bin Hanbal, murid Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang tahlil, ya, tentang menyela-nyela jenggot ini, fa'arani min tahti lihyatahu fa khalala bil asabi'. Maka dia melihatkan kepadaku dari di bawah, ya, janggutnya, di bawah lenggotnya, apa itu, dagunya, fa khalala bil asabi', maka dia sela-sela dengan jarinya, ya kan itu. Jadi jari kita ini dibasah dengan air, kemudian kita sela-sela dengan jari. Jadi bukan di apa namanya, dirapatkan, tapi jarinya direnggangkan sehingga air itu menyentuh semua jenggot. Nah, ini menurut Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga dikatakan oleh Imam Ahmad juga, yaitu di bawah dagu itu dia sela-sela juga di semua bahagiannya yang lain, yaitu di sekelilingnya, kena semuanya, ya. Jadi merata semuanya dari samping kanan dan samping kiri dan di bawahnya. Jadi semuanya disentuh oleh air atau dengan jari yang kita masukkan ke dalam jenggot kita tadi. Nah, tapi kalau Abu Aris mengatakan, Imam Ahmad juga mengatakan, insya'a khallaha ma'wajha, kalau dia ingin melakukannya bersama membasuh apa tadi?
muka, ya lakukan. Wa in syaa idza masah ra'sa, atau lagi dia waktu membasuh kepala. Ini kita Imam Ahmad, ya. Boleh waktu dia membasuh muka atau waktu kita membasuh kepala langsung. Nah, ini menurut Imam Ahmad, ya. Tapi yang banyak dilakukan oleh para sahabat waktu mereka sedang waktu membasuh muka langsung menyela-nyela jenggot mereka. Itu bukan dengan atau di tempat yang lain tidak, selesai dulu berwuduk baru disela jenggotnya. Ini tidak terpisah. Ini sebahagian kesalahan dilakukan oleh kaum muslimin. Yang dilakukan adabnya adalah setelah kita membasuh muka atau boleh waktu membasuh kepala di sini. Tapi yang banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi dan Rasulullah juga melakukan waktu beliau setelah membasuh muka. Nah, ikhwati azillakum jami'an, kita lanjut dengan adab yang ke-10. Adab yang ke-10 adalah waktu berwuduk al-muhafazatu 'alal wuduk. Itu apa? Senantiasalah kita menjaga wuduk. Kita nukil hadis ini dari Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Thauban radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyaru, ya, wa'malu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Nah, ini ikhwas sekalian dimulakan Allah. Kita lihat hadis ini dari Thauban. Bagaimana maksudnya hadis ini? Saddidu. Apa yang dimaksud saddidu itu? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyaru wa'malu wa'lamu khayra a'malikum as-salah. Saddidu ay utlubu bi'a'malikum as-sadad wal istiqamah fil amr wal adl fihi. Saddidu itu artinya mintalah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian continue. Apa itu continue? Continue berkelanjutan, ya. Berketerusan, ya. Minta pada Allah terus berkesinambungan dan istiqomah dalam urusan dan keadilan padanya. Nah, waktu apa itu? Agar kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita istiqomah dalam beramal. Ya. Ini saddidu. Terus minta kepada Allah dalam hal amalan kita. Ya, maka terus jangan lupakan waktu kita fi duburi kulli salatina. Setiap selesai kita salat, ya, di akhir salat kita akan meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam zikir dan amalan kita. Apa doa kita itu? Yang jangan kita lupakan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Fi duburi kulli salat. Setiap akhir salat kita terus jangan lupakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Muaz bin Jabal. Hatta juga di luar salat. Ya. Agar apa? Agar hati kita itu selalu dikuatkan terus oleh Allah. Allahumma a'inni. Maka isti'anah kita hanya kepada Allah. Tidak ada kita minta tolong kecuali kepada Allah, agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa zikir dan bersyukur dan senantiasa memperbaik amalan. Nah, kita sudah beramal tapi terus minta tolong kepada Allah agar terus Allah membaguskan amalan kita. Karena ikhwas sekalian, tidak bisa kita beramal ini kecuali atas ma'unah, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa akan bergerak ke masjid ini kecuali kekuatan dari Allah. Nah, begitu. Tidak bisa kita menuntut ilmu kecuali atas kekuatan dari Allah. Maka kata Rasulullah, saddidu, ya. Wa qaribu artinya iktasidu fil umuri kulliha au tarakul ghulu fiha wa taksir. Kata Rasulullah, wa qaribu, iktasidu, sederhanalah. Apa itu sederhana? Ya, tawassud, ya, sederhana. Fil umur kulliha, dalam apa namanya? Dalam semua urusan. Maka jangan berlebih-lebihan.
au tarakul ghulu, tinggalkanlah berlebih-lebihan padanya atau mengurang-uranginya. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi. Gitu kata Rasulullah SAW dalam beramal, ya, agar kita sederhana. Sederhana apa itu? Apa yang disuruh oleh Rasulullah kita beramal itu yang kita kerjakan. Jadi kita tidak menambah-nambahkan, ya, dan tidak pula mengurang-ngurangi dari ibadah tadi. Dan kita meninggalkan ghulu, ya, berlebih-lebihan, seperti banyaknya kaum muslimin, ya, saudara kita itu yang berlebih-lebihan dalam amal, berlomba-lomba, apa namanya itu, sehingga menghabiskan umur dan waktunya dengan amalan tapi tidak berdasar dari perintah Rasulullah SAW. Akhirnya sia-sia, ya, umur habis, ya, badan capek tapi tidak mendapat ganjaran di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ini kita khawatirkan menimpa kita, ikhwas sekalian. Maka hendaklah kita tawassut. Maka umat Islam itu kita adalah ummatan wasata, umat pertengahan, tidak ghulu, tidak pula mengurangi. Kemudian wa'malu ay amalan tu'jaruna alaih, bekerjalah kalian, artinya amalan yang ada balasan dari Allah. Jadi kita beramal itu ingin dibalasi oleh Allah, ya, bukan beramal bekerja sia-sia. Nanti kita beramal sajalah Pak di dunia ini, nanti ajalah Allah sendiri yang membalasinya. Kan ada seperti itu, ya. Ada pula beberapa sih, tidak usahlah kita berdebat-debat sekarang tentang amalan ini, nanti ajalah kita berdebat mana yang benar, ya. Dan kalau ini dalilnya, untuk apa Nabi kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini membawa risalah? Ini kalau kita menasihati sebahagian ikhwah kita yang hulu dalam beribadah ini, ikhwah sekalian, ya, menghabiskan umur, waktu, biaya dan segala macamnya, tapi tidak amal yang ini kan surut qabul amal sudah kita kaji. Maka hendak kita sederhana, ya, dalam hal ibadah, tawassut, ya, dan kita berkeinginan kepada Allah agar amal yang kita kerjakan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk supaya tahu kita amalan kita itu dibalasi oleh Allah dari mana? Bolehkah kita mengetahui hari ini pahala kita diterima oleh Allah? Boleh tak? Boleh. Tentu kita ingin pekerjaan kita itu bernilai. Bernilainya standarnya itu ikuti syariat Rasulullah SAW. Jangan ditambah-tambah syariat ini. Maka itu akan dibalasi, tu'jar, ya, akan dibalasi. Bagaimana kita? Maka kaidah mengatakan yang kita lakukan itu, apalagi dalam masalah ibadah, harus ada perintah dan dalilnya. Ainad dalil, ya, kata ulama kita, ainad dalil, ya. Sebelum kita melakukan pekerjaan itu, mana dalilnya? Ini yang harus kita kedepankan, ikhwas sekalian, dalam sebelum melakukan perbuatan atau amalan di dalam agama kita ini. Kalau tidak ada perintahnya, jangan kita kerjakan. Jangan kita berlandasar hanya nafsu dan keinginan dan yang lainnya. Kemudian wa khairu ay ya'malu al-akhir min al-amal. Al-akhir min al-amal itu wa'malu wa khairan wa'lamu anna khairu a'malikum shalah. Ini kata Rasulullah SAW. Ketahuilah sebaik-baik amalan kalian itu adalah as-shalah, salat, kata Rasulullah SAW. Ai afdalu a'malikum huwa ahsanuha, yaitu amalan yang paling afdal dan paling baiknya adalah salat. Ya. Ya. Baik, mungkin kita skor dulu untuk azan, baru kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam. على الصلاة
Ikhwati wa akhwati ahibbai anilahkum jami'an, kita lanjutkan hadis yang datang dari Rasulullah SAW dari Thawban, ya, mengatakan tadi perkataan beliau, wa'malu, ya, beramallah, wa khayyaru, dan pilihlah yang baik, ay i'malu al-akhyar minal amal, pilihlah amalan yang paling baik. Maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW agar memilih amalan yang paling baik di sisi Allah. Apa dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis itu amalan yang paling baik? Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasanya amalan kalian yang paling baik itu adalah salat. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebaik-baik amalan kita, ai afdal a'malikum wa ahsanuha, sebaik-baik amalan kita itu, puncak dari amalan kebaikan itu adalah salat. Nah, ini yang perlu kita jaga, ikhwas sekalian, bagaimana ketinggian kita memelihara, menjaga salat kita. Di saat kaum muslimin, saudara-saudara kita melalaikan kewajiban salat, ya, betapa banyak mereka yang melalaikan solat, bahkan berani meninggalkan solat. La haula wala quwata illa billah. Solat hanya dijelaskan pada Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab, ya. Nah, dengan tema memperingati Isra Mi'raj dengan keutamaan solat, ya. Mereka tahu bagaimana ketinggian solat, dijemput langsung ke Sidratul Muntaha oleh Rasulullah SAW. Tapi, ya, kelalaian demi kelalaian dilakukan, meninggalkan salat. La haula wala quwata illa billah. Kecuali kita yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hendaklah kita jaga. Ini amalan yang paling tinggi. Jadi keutamaan salat sudah banyak dijelaskan oleh para masyayikh, para ulama kita. Ini untuk mengingatkan kita terus, ya, hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala salawat, peliharalah salawat, salat yang 5 itu. Ditekankan lagi oleh Allah, wassalatul wusta. Salat apa itu? Salat asar. Nah, kenapa ditegaskan oleh Allah menjaga asar itu? Karena di situ banyak kita yang lalai, ya, sibuk pekerjaan ini segala macam, ya. Maka di situ ditekankan lagi, setelah diperintah oleh Allah menjaga 5 waktu itu, wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin, berdirilah tegaklah kamu dalam keadaan khusyuk. Jadi kalau kita lihat perintah menjaga salat, ya, banyak perintah-perintah Allah dalam Quran yang menjelaskan keutamaan salat untuk kita jaga, ikhwas sekalian, dan jangan kita lalaikan. Walaupun kesibukan kita apapun bentuknya, kalau sudah panggilan waktu, kita tinggalkan semua pekerjaan itu, ya. Karena inilah salah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kalau ketaatan kita kepada makhluk, ya, betapa manusia takut kepada makhluk, takut kepada pimpinan, takut kepada komandan, takut kepada atasan. Perintah datang, tapi azan berkumandang hanya jarak 5 kilo, 5 langkah, 10 langkah di rumahnya, seolah-olah berlalu seruan Allah itu. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kita khawatirkan menimpa diri kita. Nah, wala yuhafidhu al-wudu, kata Rasulullah,
Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, kata Nabi tadi. Dan tidaklah yang menjaga wuduk itu kecuali orang mukmin, orang yang beriman. Artinya apa? Kata Rasulullah ini, min alamatil iman an yakuna al-'abdu daiman ala taharah. Di antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang itu, seorang hamba, dia selalu dalam keadaan suci. Maka kita usahakan, ikhwah sekalian, hendaklah kita senantiasa dalam keadaan suci. Jangan lupas putus wuduk kita. Ya, ini salah satu wikoyah kita agar kita pelihara wuduk. Terkadang ujian juga nih Pak, ya. Maaf, setelah kita wuduk nggak pernah terasa, buang angin terus, ya. Ya. Ada wudhu lagi 2 kali 3 kali buang. Ini ada hadis, anak ingat dengan Ustaz Dr. Ali menyampaikan Ali Musri dalam pengajian di rumah seorang ikhwah di Jakarta. Hadisnya dari siapa lupa hadisnya. Itu waktu kita berwuduk itu, kata beliau hadisnya, setan itu menghirup dubur kita itu agar keluar kentutnya. Nah, itu kata beliau. Ya. Jadi dia supaya apa, kita jangan dalam sampai kali batal uduk lagi, udahlah jangan beruduk lagi. Apalagi kita mau tidur, ikhwas sekalian, ya. Mau tidur kita mau uduk, baru di atas tempat tidur, buang angin lagi, pergi uduk lagi, mau duduk buang angin lagi. Ya, ini syaitan, ya. Jangan kita kalah dengan syaitan itu. Anak praktekkan itu, anak praktekkan, ya. Pengalaman pribadi ikhwas sekalian, 2 kali 3 kali ini syaitan. Kan kajian Ustaz Ali yang betul di hadisnya, saya lihat nukil lagi hadis ini. Karena syaitan itu setelah kita berwuduk, dia tiup, dia hirup dubur kita itu supaya kentutnya keluar. Atau mungkin tashkik, ya, keraguan-raguan. Ini saya batal apa enggak ini wuduknya? Gitu. Maka kita lawan itu. Harus jaga wuduk, ya. Berapalah paling waktu wuduk? Di kantor kita, di tempat pekerjaan, ya. Berwuduk, batal wuduk, ya. Itu salah satu penjagaan diri kita oleh Allah dalam keadaan suci. Kalau kita sudah buang air kecil, jangan gak berwuduk, ya. Wuduk terus dijaga. Ini sebab kita enggan. Nanti basah pula muka kita, basah tangannya, nanti lap nggak ada. Ini kita berwuduk, usahakan terus berwuduk. Ini muhafazah, tanda keimanan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita usahakan dalam keadaan suci. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang suci, dia. Nah, kita lihat istifadah dari hadis ini ada beberapa poin, ada 4 poin. Hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Thauban ini. Yang pertama adalah istifadahnya, annahu yustahabbu lil insan an yaqtasida fi umurihi kulliha. Disukai kepada seorang manusia itu untuk iktisad, ya. Iktisad itu apa? Sederhana dalam perkaranya semuanya, ya. Semua perkara kita, apa itu perkara? Makan, ya enggak? Perkara yang sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang. Anda pergi kita ke tempat walimah, ya enggak? Ini contoh Pak Ikhwan, pergi walimah, mumpung pergi ke walimahan, sambal banyak, ya kan, ambil semuanya, ayamnya diambil, rendangnya diambil, semuanya itu penuh piringnya, ya kan. Itu kan contoh pengalaman ini. Bahkan tidak termakan lagi, ya, dibuang. Tawassut, berpakaian juga begitu, ya, berbicara juga begitu, semuanya, seluruh urusan kita itu hendaklah kita sederhana, kata Rasulullah SAW. Tidak berlebih-lebihan, tidak dikurang-kurangi. Nah, itulah keutamaan kita dalam melakukan semua perkara kita, ya. Yang kedua adalah yustahabbu lahu aidan an yakhtar al-afdal wal aktsar darajatan indallah. Apa itu? Disukai juga kepada kita ini untuk memilih amalan yang paling utama atau banyak derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, salat Pak ikhwas sekalian, ya. Salat, ya. Mana derajatnya yang tinggi di rumah daripada di masjid?
Tentu kita utamakan di masjid, walaupun di rumah itu ada pahalanya, tapi kita utamakan di masjid. Contoh lagi, setelah kita selesai sholat subuh, ya, ini ada namanya zikir muaqqat. Apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW? Anda baca di kitab itu Miftah, itu Asbabus Sa'adah, ya, dikarang oleh ulama kita, saya lupa, Jibrin itu beliau katakan Al-Quran utama tidak kita baca, ya, Al-Quran utama, tapi setelah sholat subuh itu utama kita zikir pagi. Maka ditekankan untuk kita membaca zikir pagi, baru kita membaca Al-Quran. Untuk apa? Agar kita menjaga zikir pagi dan zikir sore. Maka itu zikir ada zikir muaqqat, zikir yang ditentukan waktunya. Maka kita cari yang afdal. Itu seutama-utama ibadah lah baca Al-Quran, tapi ada lagi lebih utama. Maka ini butuhnya kita, ikhwas sekalian, adalah ilmu mana yang utama, ya. Contoh, ya, ini hadis satu itu, afdalnya setelah kita salam, ya, disunnahkan waktu kita membaca la haula wala quwata illa billah, ya, astagfirullah la haula wala quwata illa billah, ya, 10 kali. Maka kita jangan menggeser, ya, posisi kita sampai selesai 10 kali. Nah, itu afdal, ada sunnah, bentuk penjagaan Allah lagi kepada kita. Banyak amalan-amalan yang utama. Mana yang utama dan yang paling utama itu yang kita cari. Nah, semakin banyak kita membaca hadis Rasulullah SAW, tahu kita mana yang utama, afdal, yang paling utama dari yang paling utama. Ini kita prinsipnya seorang mukmin itu mengejar mana yang paling utama. Amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Seperti kita membaca Al-Quran surat Qul huwallahu ahad, itu jangan kita lupakan setiap malam kita, ya, karena itu adalah ta'dilu, ya, separuh daripada Al-Quran. Tapi jangan kita cukupkan membaca itu saja, ya, tapi itu adalah kita kejar, kita baca itu juga Al-Quran kita baca. Jadi yang utama, waktu-waktu yang utama itu kita mengejar ini dan kita amalkan, bukan menafikan amalan yang lain, ya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu seorang mukmin sangat hirs, sungguh-sungguh dia mengejar ibadah yang utama. Contoh lagi, ya, kita untuk mengejar pahala, ya, menyelenggarakan jenazah, kita kejar dapat pahala yang besar, ya, kita tinggalkan pekerjaan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah wafil hadis izzamu qadr salah. Dari hadis tadi ada apa itu? Izzami qadr salah, besarnya qadar, apa itu? Besarnya keutamaan solat, keagungan solat, ibadah solat yang kita kerjakan ini. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahwa kita menjaga solat afdal, amalan yang paling utama yang hendak yang dikerjakan itu adalah salat. Dan juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat, amalan seorang hamba itu adalah salatnya. Kalau dia salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Kalau salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Hayat, sia-sia ikhwas sekalian. Banyak kita berinfak, banyak kita berderma, banyak kita melakukan amalan, tapi solat kita rusak, kita tidak sesuai sunnah, maka kita khawatir hampa pahala-pahala yang kita kerjakan. La haula wala quwata illa billah. Maka itu kita menjaga solat ini. Kemudian wa fihi fadilatul muhafadzah 'alal wudu. Ya. Dalam hadis itu juga dijelaskan tentang keutamaan menjaga wudu. Wa ana min alamatil iman, bahwasanya di antara tanda-tanda kesempurnaan iman adalah memelihara menjaga wuduk. Dan tidaklah menjaga wuduk itu kecuali orang yang beriman. Nas'alullaha
min fadlihi. Maka kita senantiasa minta kepada Allah agar Allah kuatkan kita agar menjaga wuduk dalam kita kondisi selalu suci. Nah ini. Nah, ikhwan sekalian Allah, kita lanjutkan dengan poin yang yang terakhir ya dari wuduk, yaitu adab yang ke-10. Adab yang ke-10 adalah ayat ke-11, adabul hadi asyar, ad-du'a'u ba'dal wudu. Apa itu? Berdoa setelah selesai berwudu. Hadis ini termaktub di dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah ada di antara kalian seorang pun, yatawadda, dia berwudu ya, fayuhsinu alwudu, maka dia perbagus, maka dia perindah, dia perbagus wudunya, thumma yaqulu hina yafraq min wudu'ihi, kemudian dia membaca setelah selesai wudunya itu, apa dia baca? Asyhadu an la, apa kita baca Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai di sini, boleh kita tambah yang lain, Allahumma jalni minat tawabin wa jalni minal mutatahhirin. Tapi cukup sampai di sini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kata Rasulullah hadis ini, barang siapa yang setelah selesai wudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa. Nah, ini kata Rasulullah ya, tidaklah kecuali dibukakan pintu-pintu surga kepadanya yang 8 ya, dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Subhanallah, hanya membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan kita tinggalkan ini ikhwas sekalian. Kadang kita ya selesai wudu langsung selesai. Ya, untuk mengingatkan kita. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nas'alullah al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Kita minta kepada Allah agar Allah ya masukkan kita ke dalam surga dan dekatkan kita kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Kita minta terus kepada Allah, nas'alullah al-jannah. Ikhwas sekalian, kita sering minta terus kepada Allah agar Allah berikan jangan kita bosan, jangan kita cukup sekali saja minta surga. Tiap waktu kita minta terus surga kepada Allah. Ya, karena ada sebagian kelompok di sana itu yang dia itu tidak mau meminta surga. Ya, ini penyimpangan dari agama ini. Allah yang menciptakan surga, maka keindahan dan apa yang ada di dalamnya itu kita minta kepada Allah ya, agar apa? Agar kita nanti setelah kita diwafatkan nanti akan masuk ke dalam surga. Ini tujuan kita. Kita berlomba-lomba dalam beramal beribadah ini untuk menggapai namanya ni'amul jannah. Nah, ma minkum min ahadin yatawadda fa yusnil wudu yusbihu, artinya tidaklah di antara kalian itu dalam memperbagus wudunya, artinya dia sempurnakan wudunya. Kemudian kata Rasulullah, thumma yaqulu hina yafraq min wuduhi hina yantahi min wudu'. Maksudnya selesai setelah berwudu. Jadi wudu itu tertib ya, setelah selesai rukun dan syarat itu kita selesai ya, baru kita baca doa tadi ya. Nah, dia baca selesai wudu itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan baginya pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyuha syaa, dia bisa masuk dari mana pintu saja yang dia inginkan. Futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah ay ta'zimuha li amalihil madhkur, dibukakan baginya pintu surga yang 8 pintu itu, artinya itu penganggungan kepada amalan itu yang disebut apa itu? Amalan apa tadi? Membaca doa. Dengan membaca doa yang singkat itu saja kita dipersilahkan oleh Allah masuk
surga dengan pintu yang 8, boleh pilih. Ya, pintu mana saja yang kita inginkan. Wa in kana dukhulul yakfi fihi babun wahid. Walaupun cukup satu pintu saja kita masuk surga sudahlah, ya tak? Sudah masuk kita, tidak perlu yang 8. Nah, cukup satu pintu saja kita sudah masuk ke dalam jannah. Nasallallahu al-jannah. Baik, ikhwan sekalian Allah, yadkhulu min ayyusha'a ay yadkhulu min ayyubabin sya' min hadhihi ats-tsamaniyah. Dia boleh pilih pintu mana saja yang dia inginkan, yang 8 itu. Di sini menandakan surga itu memiliki 8 pintu. Nah, ikhwan sekalian, kalau kita lihat faedah dari hadis ini, wa fil hadis fawaid. Yang pertama, ya, fadilatu ikbari wa itmamil wudu', ya, yaitu keutamaan menyempurnakan wuduk, ya, menyempurnakan wuduk. Bagaimana kita untuk senantiasa menjaga wuduk kita, jangan kita lalaikan, ya, jangan kita tidak dalam keadaan suci, terus kita menjaga wuduk. Kemudian wa fadilatud du'a al-madhkur ukibatil wudu, yaitu keutamaan kita membaca doa yang disebutkan tadi selesai kita berwuduk. Hendaklah kita selalu ucapkan doa ini, ya, selesai kita melakukan wuduk. Yang ketiga adalah wa fihi annahu la ma'buda bihaqqin siwallah wa nafyu syirki billahi fi rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Di sini ada bahwasanya tidak ada yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan menafikan kesyirikan, ya, menafikan kesyirikan dengan Allah dalam hal rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, dan asma wa sifat yang kita kaji dalam ilmu tauhid. Nah, itu dia ikhwan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita jaga kesempurnaan wudhu kita ini dengan menjaga adab-adab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dalam menjaga adab-adab yang kita ketahui ini agar kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin itu pembahasan kita. Kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup, falyatafaddal. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, fadal. Gimana? Ya. Ya, kita 3 kali. Ya, mengikuti itu langsung 3 kali. Ya, basuh muka langsung di sela-sela jenggotnya. Ya, lakukan itu 3 kali karena witir. Ya, Allah taala alam. Baik, masih ada? Ya, pas seperti ya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan demikian. Semoga ini kajian kita bermanfaat kepada kita semua, dan khusus sama dan ini sendiri. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari sendiri, kita mohon ampun. InsyaAllah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya, yaitu adab al-ghusl, yaitu adab mandi. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.